Muhammad Nasir Matang atau Maulizul adalah arham, di mana hubungan rahim ini lebih tinggi nilainya daripada sekedar hubungan persaudaraan. Maka andai kata kita tidak menjaga itu, risikonya jauh lebih besar. Yang pertama, silaturahim itu menjaga hubungan yang baik sesama hubungan rahim adalah itu menunjukkan syiar ataupun pancaran dari iman seseorang kepada Allah dan pancaran iman kepada negeri akhirat. Orang tak bisa mengatakan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman ada hari yang di luar hari ini yang kita kenal dengan hari akhirat, andai kata tidak mencerminkan syiar imannya pada hubungan silaturahim. Hingga dalam hadis Rasulullah disebutkan bahawa siapa saja yang ia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah. Pertama, jaga dan muliakan tamu-tamu kita. Kemudian siapa yang ia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah. Ia harus ikatkan hubungan silaturahmi dengan orang-orang yang ada hubungan rahim. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falakul khairan aw liyasmut. Yang ketiga, standar iman dalam dampak dan pengaruh. Sebagai orang yang yakin bahawa di balik kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat yang itu lebih panjang. Kalau ia yakin dengan kedua hal tersebut, ada 3 hal yang diikat oleh Rasul di dalam hadis ini. Yang pertama adalah ia akan memperkuat hubungan silaturahmi. Memperkuat hubungan silaturahmi berarti orang-orang yang ada hubungan kekerabatan, orang-orang yang ada hubungan darah, apakah dia itu adalah wali atau bukan? Apakah dia itu karung atau bukan? Apakah dia itu ahli waris atau bukan? Maka hendaklah untuk memperkuat silaturahim bukan sekedar untuk saling kunjung mengunjung. Kalau untuk sekedar saling mengunjung, tetapi hati tetap tak pernah nyaman dan tak pernah terikat, itu belum. Yang paling penting dijaga perasaannya. Yang paling dijaga adalah kerugiannya. Yang paling harus dijaga adalah kehidupannya. Yang wajib kita jaga sebagai hak bagi orang yang ada hubungan rahim itu adalah kalau dia tidak mampu untuk hidup layak, bantulah dia duluan ketimbang orang lain yang harus kita bantu. Bukan justru dia kita rugikan. Bukan dengan akal pikiran membantu itu adalah dalam konteks hubungan silaturahim. Ini ada hubungannya. Yang kita menganggap itu hubungan silaturahim adalah kalau orang tua kita meninggal dunia, bahwa antara adik dengan abang, antara mamak dengan anak, antara abang ataupun antara anak dengan paman, atau antara anak dengan pak uanya, atau dengan keponakannya. Hubungan silaturahim diidentikan adalah pada hubungan harta. Yang mana hubungan harta yang ditinggalkan seolah-olah itu adalah mengikat hubungan silaturahim. Sehingga di antara pemilik harta itu sepakat tidak sepakat. Yang paling pandai bicara dalam keluarga
Warisan tidak boleh dibagikan demi untuk menjaga hubungan kerabat dan hubungan silaturahmi dengan kita. Di balik daripada hubungan silaturahim yang kita anggap begitu, tetapi ada orang yang merasa hatinya disakiti. Dia tak punya hidup, ia tak bisa menikmati hartanya, tapi ada sebagian yang lain yang menikmati lebih. Maka dari sini, silaturahim secara zahir seolah-olah begitu kumpul, udah kompak. Hari raya udah kumpul, udah kompak pada rumah tua. Pada rumah itu dinikmati hanya segelintir daripada kaum kerabatnya. Yang lain hanya menonton saja, ini rumah orang tua saya. Yang saya tidak bisa untuk menikmatinya. Dan itu adalah bukan untuk mempererat silaturahmi. Gara-gara itu ada yang tidak mau enggan ngomong dengan abangnya. Enggan ngomong dengan pakciknya. Hingga kenalah ancaman Rasulullah. Siapa yang memutuskan hubungan silaturahmi, tidak boleh dia berada dalam majlisku, karena malaikat kasih sayang Allah tak turun dalam sebuah keluarga, dalam sebuah kampung yang mereka itu adalah terjadinya putus hubungan silaturahimnya. Ini satu. Maka sebagai orang yang beriman, prinsip iman silaturahim itu adalah saling untuk mendapatkan hak. Bukan saling untuk mengurangi hak mereka. Kita jangan terfikir kapal menang. Padahal yang urus sedih, urangnya ada tepu. Betapa banyak keluarga yang ia sampai meninggal tak bisa menikmati haknya yang Allah berikan. Kalau demikian, di mana letak sebagai seorang mukmin? Syiar iman itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Menjaga hubungan silaturahim itu baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Untuk di saat mereka susah kita bantu. Di saat hak mereka ada kita serahkan. Menyo ada orang lain tak meen tajuk atau hana tak pulang. Dibandingkan dengan atas saudara tu hana tajuk dan hana tabibi, jauh lebih besar dosa tak khianati, tazalimi hak saudara. Ya. Kalau mereka memarida mau kasih kepada kita, harus ada pernyataan dengan tegas. Ini satu. Berkaitan dengan silaturahim itu. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah mengingatkan bahawa memperkuat hubungan silaturahmi menambah umur dan Allah mudahkan rezeki. Itu manfaat. Lantas kita pikir bagaimana cara manfaatnya? Berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh dua syekh Bukhari dan Muslim, di mana Rasul bersabda, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yansa'a lahu fi asarihi atau yuzadu lahu fi umurihi falyasir rahimah. Mantapkan hubungan baik sesama saudara. Kalau kamu ingin mendapatkan umur yang berkah. Yang kedua, rezeki Allah berikan kemudahan. Dengan baik hubungan silaturahim. Orang-orang yang ada hubungan kerabat dan hubungan rahim dan hubungan karung. Yang sudah kita sebutkan tadi dan itu dengan terus sampai sejauh-jauh manapun. Maka Allah mudahkan rezeki. Bukan mudah rezeki kerana hak mereka kita kuasai kita berikan. Bukan. Allah berikan jalan hidup lebih mudah. Karena tidak dalam bentuk hanya memberikan uang. Dibantu kita seseorang oleh saudara kita. Orang yang ingin membantu kita dalam mudah rezeki. Bila silaturahmi bagus. Ia tahu persis karakter kita. Saudara kita tahu persis kejujuran kita. Saudara kita tahu persis keahlian kita.
profesi kita. Maka dengan yang demikian, ia punya kawan yang lain. Ia punya hubungan kerja dengan siapapun. Kalaupun ia ingin untuk mempromosikan daripada keluarganya, untuk bisa mendapatkan penghasilan di tempat tertentu, ia berani untuk menawarkannya karena tahu bahwa saudaranya itu adalah dalam keadaan susah dan ia punya kemampuan ilmu, kemampuan keterampilan dan ia jujur dan terpercaya untuk bisa dipergunakan orang. Ranan mudah rezeki. Jaringan-jaringan pekerjaan ini akan mudah dibantu dengan adanya hubungan silaturahim itu. Oleh karena demikian, hal-hal yang bisa merugikan akan mudah kita dapati daripada resiko. Kalau ini tidak berkah, begini kamu lakukan lebih berkah. Dan itu adalah akan selalu mendapat nasihat, konsultasi dan diskusi, komunikasi dengan saudara-saudara. Komunikasi dengan saudara jauh lebih efektif, jauh lebih serius berbandingkan dengan berkomunikasi dengan orang lain. Dalam konteks inilah agar bersih dalam memiliki harta dapat keberkahan. Allah tidak pernah memberikan kekurangan kepada orang yang membantu orang lain. Bukan hanya sedekah material, sedekah ilmu, sedekah untuk informasi dan sedekah untuk mempromosi saudaranya, itu adalah bahagian dari sedekah. Konteks hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biasanya setelah kehidupan kita, ini kita banyak yang sudah tua-tua ini, yang usia kita sudah mendekati 50 tahun, ada yang sudah lebih bahkan, dan banyak yang sudah pensiunan. Ingat bahwa kondisi hari ini, bila kita baca terhadap keluarga saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah daripada ayah atau mamanya, kakek atau neneknya, problem terbesar permasalahan dalam keluarga adalah berkaitan dengan harta perkongsian antara suami istri. Itu problem yang paling besar. Dakwah-dakwi antara orang yang berkongsi. Apakah mereka berkongsi atau tidak? Mengapa? Dalam konteks hubungan silaturahmi, kita setelah kawin dengan seorang perempuan, keluarga dia ada silaturahmi dan ada kerabatnya sendiri, kita punya kerabat sendiri. Hubungan kita hanya dibatasi oleh nikah. Anak kita punya hak dua-dua antara kita dengan dia, hanya dengan ikatan nikah. Di dunia bercerai selesai, tidak ada saling tanggung jawab lagi. Apalagi kalau Allah pisahkan dengan kematian. Kondisi hari ini, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, begitu kita berumah tangga, ini ada adikku yang masih muda. Kami yang sudah merasakan hari ini. Banyak keluarga Islam yang merasakan hari ini. Begitu kita berkeluarga, kemudian kita mencari nafkah sama-sama. Hari ini tidak hanya ditentukan jenis kelamin yang lebih dominan mencari nafkah. Bahkan perempuan jauh lebih serius dan lebih ambisius dalam mencari nafkah. Tidak pernah capek dia. Sudah pegawai negeri pulang situ. Kalau pergi untuk mengajar, masih bawa Indomie juga jual ke anak-anak. Masih sempat juga untuk jualan di internet. Masih sempat antar-antar untuk pinjam. Tapi itu sudah. Kalau laki-laki, biasa-biasa saja. Kita enggak. Penghasilan yang dapat di saat kita baik-baik,
Yang kita pulang ke rumah, ada yang hasil kerja bapa, ada yang hasil kerja ibu. Lantas hasil itu tak dihabiskan. Paling nak habis. Ambisi cikkan untuk pajuh. Pajuh paling-paling malam minggu terbit pajuh bakso. Tak lebih dari itu. Paduklah habis. Ibu nak gaji 15 juta, bapa nak gaji 20 juta. Daulah. Tituk berbulan itu. Hingga ambisi. Nyo tak tukar motor. Mempekat. Bak belum motor, mempekat uang. Nyo tak pegat rumah. Sekarang kita beli tanah. Kita beli nehun di sana. Kemudian kita beli toko. Semua kita. Dalam hidup ini. Kita antara suami dan isteri. Apakah mereka ini kita beli tanah? Kita beli toko. Kita beli kebun. Kita buat rumah. Kita beli ini. Apakah isteri hanya menyumbang tenaganya dan itu membantu suaminya? Atau dia merasa bahwa ada hak milik dia 15 juta gaji. Ipajau kurang paling-paling habis 2 juta yang habis kekelip ke. Dengan sehemat-hemat mungkin. Belah semen, belah nyo, belah din. Pertanyaannya hari ini. Apakah mereka apa yang mereka beli selama mereka kahwin itu apakah itu adalah milik bersama mereka atau milik suami atau milik isteri? Milik siapa tu? Menyo mantang udip dia tanya. Menyo tanya mantang udip ni tanya. Kunawi nyai idra ni kali ni belah mata, nyai idra ni kali ni pegang rumah, nyai idra ni kana toko, nyai idra ni kana noblang. Neblo na gaji ibu, na gaji drone atau kurang gaji drone na ada ibu atau ada ibu necok ne blongkot. Gaji drone ni ablo tanya, nyan atanyan pe ibu gejuk peng ke drone ke blongkot ke drone ke blo baje drone. Nyan pu tumbangan ibu ke drone sehingga pun na miliki dalam rumah tangga drone adalah hanya milik lako. Orangnya menyomantau mandua dia tertanya. Meninggal adalah tidak. Hana pernah meninggal bersamaan. Maka masalah tersebut menjadi persoalan rumit hari ini. Le baca YouTube, le dengar YouTube. Sebahagian sudah vonis mengatakan, gak ada harta gono gini, gak ada harta syarikat. Kena dibagikan. Tapi itu kondisi hidup mereka. Itu kondisi hidup dia. Dia meninggal salah tidak, gak ada gono gini, gak ada harta. Semua adalah milik suami. Isteri hanya ia kewajiban menerima nafkah. Dia matahari. Apakah seperti itu? Kalau kita tanya, apakah isteri uranyo poleh malam katruk ke empres gak mengkat? Gede mempeng gebantulah kau kan? Atau nak berasa hak diganya menyoblot menyoblot motor atanya motornya nak ganyan dan nak lako. Pojok di lako anyan kan kali kablo kalau kah nak tali kuno publok kumai. Pojok dah ganyan. Nyo problem utama orang. Permasalahan yang paling rumit dalam konteks kehidupan. Nyo ke yang menyebabkan keluarga lako dengan keluarga perumah mulai saat itu saling mencurigai dan saling untuk tidak percaya, terjadilah bintik-bintik perpecahan dan permusuhan yang membuat renggangnya hubungan silaturahmi terhadap orang yang meninggal itu. Bagi anak, saat Rasul ditanya oleh seorang laki-laki, apakah ya Rasulullah, kami, orang tua kami sudah meninggal dunia. Masih ada enggak hak kami untuk cara kami berbuat baik kepada dua ibu bapa kami? Apa jawab Rasul? Iya. Di antara 4 hal, kata Rasul. 1, yang pertama, hendaklah kamu mantapkan, kamu sambungkan hubungan silaturahmi dengan orang tuamu yang tak tersambung kecuali dengan sebab dia. Isteri tidak ada hubungan lagi
Kecuali hanya dengan mak dan ayah tuan saja. Yang lain yang dia berkahwin lah. Bahkan dia pulang alai atau ke dia lakau ke mati. Dengan adik lakau. Menanti dia tanya orang luar agam. Dia pulang alai ke adik perumah. Dia punya perumah bertanya kaceri ataupun kajian alai hubungan. Tapi anak, tak hubungan ingat. Tapi uranya silaturahmi terpecah. Akibat apa? Akibat daripada hubungan dengan sebab ahli waris dan pusaka. Kadang-kadang isteri lebih dominan untuk mempertahankan daripada harta suami setelah meninggal suami, yang padahal pada suami itu ia punya ayah, punya ibu, punya adik, punya abangnya. Tapi yang ngotot siapa? Isterinya. Pada isteri Allah berikan hak kalau memang harta itu tidak ada syirkah, tidak ada gondong ini. Isteri punya hak hanya 1/8 kalau punya anak. Rumah 1/8. Tapi yang paling dominan yang madu rumah. Kalah anak kadang-kadang. Coba bayangkan dengan sebab musaharah gara-gara meninggal dunia ini timbul problem besar. Saya sudah ada lebih kurang 8 keluarga yang mengalami problem itu. Di saat suaminya meninggal, maka pihak isteri mengatakan harta itu adalah kongsi atau gono gini. Karena mereka sama-sama anak kerja. Pihak keluarga daripada orang yang ahli waris dekat daripada pihak suami mengatakan tidak ada. Menurut dalam kitab yang nak lagi nyom. Part yang dalam kitab menulis lagi orang berah. Ana menyamati urang yang nak diganya menyona gemai kita kata mana dalam keluarga hanya yang minta uraga. Urang minta menyoka bantunya tak bantulah kau. Nyo mudawasa antara orang yang mengkongsi dengan ahli waris. Kan dengan orang sama-sama mengkongsi. Ini terjadi. Oleh karena demikian menurut saya yang kasering-tering ja'un mutakid karena tanda-tanda kita nyok kalimah, maka lebih bagus hari ini ada 3 alternatif menyangkut kekayaan dalam keluarga. Tanya di rumah ada rumah. Di rumah kita dalam sekarang dengan isteri adalah ada kekayaan apa saja. Apakah mobil, apakah toko, apapun itu ada. 3 alternatif. Selesaikan sebelum kita meninggal. Belum tentu isteri kita duluan meninggal. Bisa saja kita duluan. Agar anak-anak kita dan keluarga kita tidak menjadi sebab untuk memutuskan hubungan silaturahmi gara-gara permasalahan ini. Apa? Yang pertama. Ini kalau ingin untuk keluarganya tetap rukun, damai, selesaikan antara kita. Jangan biang ini kita tinggalkan demi rusaknya hubungan silaturahmi. Yang pertama caranya hari ini duduk antara kita dengan isteri. Dia dah dengan perumah tu. Nyo ku pegah bakal. Nyo ubina harta yang kalau tabdo selama tamu kahwin pergajikah gaji loan naik tadi mikili. Nyan kiban menurutkan. Nyan pu adalah milik dua tu atau milik loan. Ikah lawinyo ka bantu-bantu loan mentau. Nyan adalah atas loan atau atas dua tu. Apakah kita sama-sama itu atau milik saya? Kenurinang tu. Ngat puas. Itu milik kita bersama. Kalau nanti kita pisah, otomatis itu adalah kita bagi. Bagi dulu, bagi kongsi. Kalau demikian tulis. Semua harta ini, itu adalah kami sirkah dengan isteri. Tiken lakot, tiken irino. Tuai mati ke awal. Nanti so mati. Kata apa? So mantang dilikut ahli waris, hanale kalkil. Anali khilaf. Kiban nyu harta nyu ubena harta adalah kau perumah ataupun cuma perumah mentemeng ronyo kana tinggal mati lah kau mendapatkan warisan sesuai dengan berapa ketentuan yang Allah berikan. Selesai. Tidak menemukan titik temu itu.
Ada alternatif yang kedua. Yang penting benar pesan. Menyuhana gaduh yang pakai urang. Jalan yang kedua, kata isteri, bahawa semua itu adalah milik abang. Saya hanya membantu abang ikhlas. Tulis. Berarti kalau kau bantu. Kita bersama-sama. Tulis bersama-sama. Itu adalah harta bawaan. Ini itu. Ini harta kita bersama. Dah. Kalau itu tidak bisa juga. Maka apa yang bisa? Semua harta yang kita beli nama kamu, yang nama isteri itu milik isteri. Atau apa? Yang atas nama suami itu milik suami. Baik nyanyi ke alasan mula. Nyaga pegah di sadah tidra di antara orang yang tinggal laginya hana kita terima di orang yang berasa hak hina. Sampaikan bahawa segala begini aja dalam keluarga. Rumah itu milik siapa? Isteri, buat nama isteri. Kebun milik suami, buat nama suami. Terserah berapa enggak perlu dibagi-bagi. Siapa meninggal dunia sudah jelas. Periksa semua surat menyurat. Yang surat nama isteri milik isteri, yang nama suami milik suami. Jelas mudah untuk membagi bersama. Tulis. Dia tulis, teken lakau, teken perumah. Gebah bak orang tua siun, gebah bak anak siun, gebah bak wali siun. Nyo numat. Sebab kita nyo mati nanti awal mati dron, kadang awal mati lut. Baik karu-karu dia lut. Baik gaduh, nyo dia fikir, baik gaduh fikir, gimana caranya berjaga anak komandumnya kena guru lain, baik gaduh ni fikir untuk rencana singkirkan wali. Nya lawan Allah. Baik ni fikir gimana cara led daripada usbah. Karena anak-anak agam kiban cara usbah baik icok beraka. Tak kemecah nyuka anak kementau. Menyangkut pikiran lawan Allah. Allah kan tetap gede kau itu nyuan jana mudi. Allah sudah tetapkan mereka memang asabah sesuai dengan ahli waris. Kau ada pikir kita nyubah macam begini. Itu adalah pikiran yang aneh. Begitu juga dengan wasiat nyuka bekaru-karu lenut. Itu sudah disebutkan oleh Rasul. La wasiat ahli warisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena Allah telah memberikan hak ahli waris dengan haknya masing-masing. Allah qad a'tadhi haqqin haqqah. Fala wasiat ahli warisin. Hadis sahih itu. Allah sudah memberikan hak masing-masing kepada ahli waris, kecil atau besar. Tak perlu untuk ada wasiat kepada ahli waris. Tak tahu dia katanya orang tak tahu lagi yang sama dengan katanya membantah terhadap Allah. Belum tentu ahli waris itu menyetujui seperti itu. Ini yang kedua. Berkaitan dengan menjaga silaturahmi. Maka inilah yang diingatkan oleh Rasul pada fungsi yang ketiga. Inna sadaqata wasilaturahmi yazidullahu bihima fil umur. Wa yadfa'u bihima maitatus su' wa yadfa'u bihima al-makruhu wal mahzur. Kalau ini yang kita persiapkan, tidak ada peluang sengketa untuk timbul dendam dan persengketaan bahkan permusuhan. Akhirnya memutuskan hubungan silaturahmi, maka kepegah dari Rasulullah, sesungguh sedekah itu bisa untuk mempererat hubungan silaturahmi. Allah menambahkan kepada kedua pihak itu untuk umurnya. Allah menolak dia maitatusuk, mati bro. Mati dalam keadaan tidak wajar. Mati dalam keadaan secara zahir itu tidak baik. Mati balapak judi. Mati bak pintu rumah gop. Mati tengah selingkuh dengan perut dengan gop macam-macam yang anak god dia. Tapi kan memutih god mesti bak jalan aspal. Wa yadfa'u bimal al-makruh. Allah akan menolak dengan sebab sedekah itu dengan hubungan silaturahmi yang baik akan apa yang dibenci dan apa yang diharamkan. Maka itulah dengan cara tadi. Bila kita ingin untuk memperbaiki hubungan silaturahmi dengan baik, jangan tinggalkan potensi perpecahan dalam keluarga. Selesaikan hari ini.
tulis dan sudah perlu untuk dibuat wasiat. Siapa dan kepada siapa. Kalau pemilik harta antara suami isteri sudah clear, tak ada urusan. Menyangkut dengan buah pusaka gampang hukum. Nyo yang tak pegahnya, tak pegahnya. Yang tak lon. Dia kagak wasiat ke lon. Dia kagak hibah ke lon. Yang kenyang dapat tempat ataupun dalihan seputar. Itulah persoalan-persoalan yang ada. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau barangkali ada pertanyaan kami persilakan. Kerana masih ada waktu lebih kurang 6 menit lagi. Satu keluarga suami istri yang pengusaha sama-sama bekerja. Kemudian ada anak laki dan ada anak perempuan. Kemudian dari suami masih ada orang tuanya. Berdua masih ada. Ada ibunya, ada bapaknya. Kemudian si suami meninggal, kan ada anak lakinya. Apakah itu menjadi penghalang untuk orang tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berkaitan dengan ahli waris, orang tua, baik ayah atau kakek, yang menghalang kakek hanya ayah. Lain tidak ada menghalang. Andai kata seorang meninggal dunia, 5 orang tidak terhalang sama sekali. Yang pertama anak laki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga ayah kandung, yang keempat mamak kandung. Yang kelima, kalau mati suami, isteri, kalau mati isteri, suami. Itu tidak. Berbeda dengan hukum perdata. Dalam hukum perdata, tingkat kelompok ahli waris yang pertama, suami atau isteri, anak-anak, laki atau perempuan. Bila ada anak laki atau anak perempuan atau salah satu daripada suami atau isteri, maka terhalang ayah dan ibu. Nyan ada hukum BW atau hukum perdata. Nyan kiban temat dia tak jauh alternatif sebab je hukum hanjur aku. Menyang tanya orang beriman nyan mupok aturan nyan dengan firman Allah. Bak menu dia tanya, kan dia tak pilih, kan hak kita ada hak untuk bebas memilih masing-masing mana-mana suka. Hanya pilih. Bahkan hanya pilih, selama mupok dengan ayat dan hadis, mupok dengan syariat, mupok dengan agama, nyan pasit. Hanya cak. Necak nyan meresiko di akhirat. Minta cacok nyan meresiko di akhirat. Artinya kita berdosa dan pemilikannya tidak sah. Dan pegah contoh. Dalam tabur keluarga, hana le cucuk. Yang naci perumah tu tagai. Nayah ke diuragamnya, nama ke. Meninggal ke nyan. Nyan iyah ngan mak anak bertemu tapur. Dihalang. Kenapa kan? Karena tingkat pertama ahli waris mantau perumah. Ubena hatai cak perumah manduk. Temajut. Menyebab manusia kan jatuh dalam undang-undang dengan janji. Menyebab Islam je yang mempok. Karena kepegah ada Allah dalam ayat. In kana lahu walad fali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus. Menyana anak urang matinya, maka dua urang cik ayah dan ibu mendapat 1/6. Adik-anak mentang haik gahalang ayah dengan mak. Pualah lakau atau perumah. Perumah tidak dipisah menghalang siapapun ahli waris. Yang nak halang menghalang adalah kaum kerabat nasab. Kecuali perumah dan lakau bukan dalam hijab firman. Hijab nuksan dirinya hijab nuksan. Karena anak atau cucu menyolah kau dari 1/2 menjadi 1/4. Menyona anak atau cucu orang matinya, maka lakau perumah dari 1/4 berubah menjadi 1/8. Dirinya bahkan menjadi hijab nuksan. Orang lain dia tidak bisa menghijab siapapun. Oleh karena demikian,
Di saat kita nuntut ngambil hukum itu hukum dunia. Hukum dunia yang dia ambil itu haram. Rp1 yang dia ambil itu haram. Karena mengapa? Itu bukan hak untuk dia. Yang legal siapa yang Allah berikan dan kepada siapa yang Allah suruh. Nah, ini menyangkut dengan jawaban tadi. Jadi oleh kerana demikian menyangkut ahli waris jangan mesej. Duk musyawarah ahli waris lah kau dengan anak atau perumah dengan anak tidak diikut sertakan ayah dan atau mamak daripada almarhum si mayat. Musyawarah itu sepakat baik tahu ilai jangan hansah sepakatnya. Hansah. Maka ada ahli waris ayah dan ibu tidak diikut sertakan. Dan dia tidak menyatakan sepakat atau tidak. Ayah ataupun perumah dengan anak sepakat kita bagi sama rata. Tanpa persetujuan bahkan diberitahukan pun tidak kepada ayah atau ibu daripada bapa yang atau ibu, orang tuanya yang meninggal. Maka itu adalah juga fasid. Karena mengapa tidak mendapat persetujuan ahli waris semuanya untuk bagi sama rata. Bukan sebahagian ahli waris, persetujuan seluruhnya. Maka dilaksanakan demikian fasid. Karena itu tidak rida. Yang bahaya lagi, mereka kerjasama terus untuk membagi sama rata hak daripada ayahnya dan ibunya. Andai kata nanti meninggal, seperenam hak dia bukan kepada cucunya yang ini akan menjadi ahli waris. Dia ahli waris pada anak-anaknya yang lain. Anak-anaknya lain punya anak. Maka mereka juga akan menuntut satu saat. Atayah kamu anak gejuk orang Saya kuasai dewannya dua. Itulah bunga pecahnya keluarga dan putusnya hubungan silaturahmi. Yang kedua, dalam pertanyaan tadi, walaupun ini belum suara, jadi menyangkut dengan kita ada toko. Yang hari ini sudah timbul. Ada beberapa tempat. Ada toko, jualan. Ibu, bapak jualan di toko itu. Anak-anaknya udah gede. Sudah usia 20 tahun dan 25 tahun. Bahkan yang sudah kuliah pulang lagi. Kerja lagi di toko itu. Ini harus diperjelas. Anaknya jika tok wadah matai minta kerja. Dia kerja di toko dia. Dengan mak dia. Nyopat kerja. Apakah dia kerja itu membantu ayah dan ibu. Atau dia kerja itu untuk mendapat penghasilan. Sebab masalah nanti dengan anak yang lain atau dengan wali. Itu sudah kejadian dua tempat seperti itu. Karena ayahnya mengatakan, untuk apa kamu kerja sendiri lagi ke sana? Nyumpat toko, anak tak sewa agak kerjakan. Terkacau akak. Untuk sabar saat, katakan yang berkahwin, tak hitung ikah paduk dalam tibulan daripada engkau kerjakan. Atau tak hitung daripada sumber berapa keuntungan yang kita peroleh. Kalau itu tidak ada, ni anak ini adalah rugi besar. Ibnu ni kerja bak urunci ibat toko. Orang lain kai ibnu motor yang kerja bak ayah haji. Iji sapu tan. Meninggal ayah, iji hanya sapu api. Paling-paling jauh belakang. Tapi dia sebenarnya sudah bekerja 10 tahun. Apakah 10 tahun dia bekerja katanya pegat anak yang raya yang nak kerja itu toko orangnya. Sementara yang lain dia bekerja sudah beli mobil macam-macam. Anak dia toko hanya belum apa-apa. Apakah dia hanya sukarelawan di tempat kita? Atau dia kita gantikan dan kita bagi ke orang lain, tak bayar orang lain, tak bayar haji. Ini juga harus jelas dengan anak itu orangnya. Karena bukan ngaji mentau masalah. Jadi inilah potensi-potensi yang katakanlah dengan biji mata katanya orangnya. Dalam masyarakat potensi konflik, selesai konflik ini sebelum kita meninggal. Dengan keluarga kita, mudah-mudahan yang kau ikut rasa dia katanya sebagai anak bak ulun cik katanya, baik dia je rasa ada anak dan cucu katanya untuk terhadap perilaku katanya orangnya yang tidak kita perjelas persoalan itu. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan hidayah kepada kita. Lebih-lebih di awal tahun 2024 ini. Mudah-mudahan selesaikan dalam keluarga kita dulu. Semoga silaturahmi akan baik. Dan masih banyak kelebihan-kelebihan silaturahmi yang bisa untuk kita lihat dalam waktu di lain kesempatan. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar.